Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita bersyukur pada Allah berjumpa lagi dalam program Islam Futuristik episode yang ke-51. Mudah-mudahan Anda senantiasa sehat dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan kawan-kawan yang sedang sakit dikarenakan ini sedang pandemi diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha mengasihi, menyayangi kita semua. Sahabat sekalian, di masa pandemi ini kita akan mengkaji tentang virus. Ada yang bertanya, virus itu sesungguhnya makhluk hidup ataukah benda mati? Ya, karena ini memunculkan sebuah pertanyaan baik yang bersifat filsafat ilmu ataupun yang bersifat medis kedokteran, karena akan membawa konsekuensi yang berbeda di dalam menanganinya atau mengantisipasinya. Oke, sahabat sekalian, ada yang berpendapat bahwa virus ini sebagai benda mati dikarenakan memang virus ini memiliki karakter yang tidak bisa hidup ketika dia berada di ruang bebas, di tempat yang bebas, bukan berada di dalam makhluk hidup. Dia bersifat parasit, hanya akan hidup, ya, menjadi hidup ketika dia berada di dalam lingkungan yang hidup. Tetapi dia sesungguhnya, kata pendapat yang pertama ini, adalah sebentuk benda mati, ya, molekul-molekul, untai molekul yang bersifat mati yang tidak bisa hidup secara mandiri. Maka dia dikelompokkan sebagai benda mati. Tetapi ada yang tidak sependapat, yang memiliki sudut pandang yang kedua, bahwa virus itu sesungguhnya adalah makhluk hidup. Karena terbukti ketika dia berada di lingkungan yang hidup, ternyata dia bisa menunjukkan gejala-gejala, ya, yang bersifat atau memberikan spesifikasi sosok makhluk yang hidup. Nah, maka menjadi seru perdebatan antara keduanya ini, baik secara filsafat ilmu maupun secara medis, secara kedokteran. Oke, sahabat sekalian, kita ingin meninjau lebih jauh tentang karakteristik dari virus ini. Dari mana kita memulainya? Maka kita memulainya dari ciri-ciri makhluk hidup itu sesungguhnya apa? Secara bahasa, sesuatu dikatakan hidup ketika dia bergerak dan berfungsi, bekerja sebagaimana mestinya. Tetapi memang ini menjadi sangat luas cakupannya itu. Lantas tidak hanya terkait dengan apa yang kita kenal sebagai makhluk hidup, karena penggunaan kata hidup secara bahasa itu lantas bisa digunakan misalnya nih untuk mesin. Dikatakan mesin industri, mesin pabrik itu mati atau hidup katanya. Ya, ketika mesinnya sedang bergerak, berfungsi sebagaimana mestinya, maka dikatakan mesin itu hidup. Tetapi ketika kemudian dimatikan oleh operatornya, tidak bergerak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka dikatakan mesin itu mati. Ya, pengertian secara bahasa menjadi sedemikian luasnya. Tetapi nanti memang ketika perkembangan sains dan teknologi semakin maju, itu memang akan semakin samar. Misalnya nih, mesin industri tadi sekarang menjadi mesin robot, ya, karena perkembangan teknologi, maka manusia bisa meniru sebentuk manusia secara teknologis yang dikenal sebagai robot. Bisa bergerak seperti manusia, memiliki struktur tubuh seperti manusia, bahkan memiliki fungsi dan kecerdasan, ya, artificial intelligence yang semakin mendekati manusia. Maka dalam konteks teknologis ini kemudian memang menjadi semakin samar apa yang didefinisikan sebagai kehidupan itu. Sebentuk robot ketika dia bisa bergerak dan memenuhi fungsi-fungsi sebagaimana mestinya, maka disebutlah dia hidup.
Padahal kita bersepakat bahwa sesungguhnya robot itu ya tetap saja mesin yang akan membutuhkan operator untuk menginisiasi. Ada faktor luar yang hidup yang memicu supaya dia berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, itu poin pertama. Kita mencoba menelisik definisi dari kehidupan atau apa yang disebut sebagai hidup itu. Yang kedua, kita mencoba merujuk kepada definisi ilmu biologi. Ilmu biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Bio, hidup, logi, logos adalah keilmuan yang terkait dengan makhluk hidup. Maka menurut definisi dari biologi, sesuatu itu bisa dikatakan hidup ketika dia memiliki 5 fungsi atau 5 parameter. Yang pertama, dia bergerak. Yang kedua, dia bisa bertumbuh. Ya, bergerak itu berarti berpindah tempat dengan sendirinya. Yang kedua, bertumbuh dari kecil menjadi semakin besar, semakin besar, semakin besar, bertumbuh. Yang ketiga, berkembang biak. Dari sedikit menjadi semakin banyak. Mereplikasi dirinya baik dengan cara kawin atau tidak kawin. Kalau di dalam biologi kita mengenal cara perkembangbiakan makhluk. Tapi poin pentingnya makhluk hidup ciri-cirinya bisa berkembang biak. Yang keempat adalah dia bisa merespon sesuatu tantangan yang dari luar dirinya mengenai dirinya, kemudian dia bisa merespon atau bereaksi. Itu yang keempat. Yang kelima, dia sustainable. Dia bisa mempertahankan dirinya. Nah, ketika sesuatu makhluk itu mengikuti atau memenuhi persyaratan ini, maka menurut ilmu biologi disebut sebagai makhluk hidup. Nah, selebihnya dikatakan sebagai makhluk mati. Tetapi memang batas-batasnya menjadi semakin samar, semakin kita meneliti ke arah yang lebih detail. Tidak semua yang bergerak, yang bisa bergerak, itu adalah makhluk hidup. Bisa saja dengan teknologi yang semakin maju ini sesuatu yang bergerak, ternyata sesungguhnya dia bukan makhluk hidup. Bahkan secara mendasar, kalau kita melihat seluruh jagat raya ini, ternyata memang tidak ada benda yang diam, itu tidak ada. Bumi kita ini bergerak, berputar, berotasi, maka semua yang ada di permukaan bumi yang kita lihat sebagai benda diam, itu sesungguhnya ikut bergerak, berputar mengikuti bumi. Juga planet-planet lainnya, juga benda-benda langit lainnya di seluruh jagat raya, tidak ada yang diam. Nah, tetapi itu kan menjadi perdebatan, apakah lantas semua yang bergerak itu bisa disebut sebagai benda hidup, berarti bumi juga benda hidup dan sebagainya. Satu. Yang kedua, ketika dikatakan bertumbuh, apakah semua yang bertumbuh itu juga dikatakan hidup? Karena ternyata partikel-partikel itu juga bertumbuh. Kalau kita lihat sejarah munculnya materi, ya dia muncul dari sejarah kuantum, kemudian menjadi partikel subatomik, ya inti atom, kemudian ada elektron, kemudian menjadi atom, kemudian tumbuh menjadi molekul, tumbuh menjadi molekul yang lebih kompleks, senyawa-senyawa dan seterusnya. Lantas apakah ini juga memenuhi syarat kehidupan? Yang ketiga, berkembang biak misalnya. Ada juga benda-benda di sekitar kita yang berkembang biak, bertambah banyak, tetapi sesungguhnya tidak hidup. Kemudian merespon. Ya, merespon ini memang biasanya terkait dengan kesadaran. Ada sebuah kesadaran atau kecerdasan sehingga dia bisa merespon. Nah, robot-robot yang menggunakan artificial intelligence itu juga bisa melakukan respon terhadap aksi yang diberikan kepadanya, tantangan yang diberikan kepadanya. Kemudian yang kelima bisa survive, ya, survival, memiliki daya untuk mempertahankan kehidupannya secara sustainable, secara berkelanjutan. Nah, sahabat sekalian, ternyata biologi pun kemudian memunculkan ambiguitas, ya, kebingungan, kerancuan, seiring dengan perkembangan sains yang semakin detail dan teknologi yang semakin maju. Apa yang disebut sebagai hidup itu ternyata tidak sesederhana itu.
Karena ketika kita telisik ya sampai ke perbatasan yang paling kecil, maka di sana kemudian menjadi samar. Sesungguhnya hidup itu batasnya ada di mana? Misalnya nih, kalau kita mengacu pada definisi biologi, ya, maka unit terkecil kehidupan pada diri manusia misalnya, tapi juga pada binatang dan pada tumbuhan, karena setelah itu disebut sebagai benda mati, unit terkecil kehidupan itu ada di yang namanya sel. Sel inilah yang secara biologi ya, didefinisikan memiliki 5 tadi itu. Dia bisa bergerak, dia bisa bertumbuh, dia bisa berkembang biak, bisa merespon dan bisa survive. Sel inilah unit terkecil kehidupan. Yang ini nanti kaitannya adalah dengan virus yang sedang kita bahas ini, ya. Sel itu memiliki semua persyaratan itu. Kenapa? Karena sistem seluler itu memang lengkap di sana. Sehingga dia bisa hidup secara mandiri. Jadi kalau tubuh kita, ini kita ambil, kita cuplik ya, salah satu selnya, kemudian kita tempatkan di laboratorium, itu bisa dijaga supaya dia tetap hidup di sana. Ketika terpenuhi semua persyaratannya, nutrisinya, ya, kemudian oksigen, dan dia bisa bermetabolisme dan sebagainya, maka dia bisa bertahan hidup, bahkan bisa dikembangbiakkan di dalam laboratorium. Dia memiliki mekanisme secara sistemik yang menyebabkan dia bisa hidup secara mandiri. Nah, virus itu tidak memiliki sistem yang utuh seperti di dalam sel itu atau seperti sistem seluler itu. Karena ternyata virus itu hanya memiliki sebagian dari struktur sel. Apa saja di dalam sel itu strukturnya yang menyebabkan dia bisa hidup secara mandiri? Secara umum ya, itu bisa dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu lapisan paling luar dari sel yang disebut dinding sel dan membran sel. Itu menjadi bungkusnya dari sel itu. Kemudian di dalam bungkus sel itu ada cairan sel, sitoplasma, di mana di situ ada organel, ada struktur, ada bagian-bagian yang memiliki banyak fungsi. Ada fungsi yang dia menjadi pelarut dari berbagai macam persenyawaan atau zat-zat yang dibutuhkan di dalam sel itu, ya, cairan sel. Ada lagi yang berfungsi untuk menghasilkan energi supaya terjadi metabolisme, ya, untuk mengenergize, memberikan energi pada proses-proses di dalam sel. Ada lagi yang bersifat atau berfungsi sebagai pabrik pembuat protein-protein yang dibutuhkan oleh sel itu. Ada lagi yang berfungsi penerjemah kode-kode perintah dari pusat pemerintahan di dalam sel itu, yang disebut sebagai RNA. RNA adalah sebuah sistem genetika, ya, kode-kode genetika yang dia ini memiliki fungsi untuk memfotokopi, mereplikasi, kemudian mentransportasi dan menyampaikan kode-kode, terjemahan kode-kode itu kepada pabrik protein untuk membangun atau membuat persenyawaan yang dibutuhkan oleh sel. Ya, itu ada di dalam antara dinding sel, bungkusnya sel, dengan bagian yang paling dalam yang disebut sebagai inti. Nah, di inti sel itulah pusat pemerintahannya. Inti sel itu mengandung DNA. DNA adalah deoksiribonukleik acid, ya, asam nukleat deoksiribo, yang dia ini memiliki kode-kode genetika, cetak biru, pusat pemerintahan yang memerintahkan sel itu untuk misalnya berkembang biak, untuk membuat persenyawaan yang dibutuhkan oleh kehidupan sel itu, untuk bereplikasi, untuk melindungi diri, apapun itu perintah untuk survive sebagai makhluk hidup unit yang paling kecil itu ada di dalam inti selnya dalam bentuk kode-kode genetika yang disebut sebagai DNA. Jadi ada DNA, ada RNA. DNA itu adalah kode-kode genetika perintah untuk menjadikan sel itu menjadi survive, hidup.
Sedangkan RNA itu membantu DNA untuk menerjemahkan perintah itu menjadi sesuatu yang ya harus disampaikan kepada organ-organ ya organel di dalam sel itu supaya melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh DNA sebagai pusat pemerintahan itu. Nah, sahabat sekalian, kenapa ini perlu kita pahami dulu? Karena kita akan memahami yang namanya virus. Virus itu sebetulnya sebuah sel apa bukan? Bukan. Dia tidak memiliki organ-organ selengkap sel itu. Virus itu cuma sebagian saja dari organ yang ada di dalam sel itu. Ada virus dalam bentuk DNA, ada virus RNA. Nah, virus DNA itu memiliki sifat yang lebih stabil. DNA adalah untai molekul asam nukleat yang terdiri dari 4 kode molekul, ya, dari 4 molekul yang menjadi kode terbentuknya perintah-perintah itu, yaitu ACGT. A itu adenin, C itu sitosin, ACG-nya itu guanin, T-nya timin. Ini membentuk kode-kode sehingga muncullah perintah yang membuat sel itu menjadi hidup dan survive. Nah, dari sini, dari DNA ini kemudian diterjemahkan oleh RNA. RNA itu tunggal, tidak double. Meskipun ada RNA yang double, tetapi kebanyakan RNA itu tunggal. Kalau ini double helix, ini cuma 1 helix saja. Nah, sahabat sekalian, DNA itu lebih stabil karena dia harus menjaga cetak biru, kode-kode genetika untuk berfungsinya sel itu. Sedangkan RNA itu lebih tidak stabil. Dia bukan ACGT tetapi ACGU ya. Kalau tadi T itu timin, ini urasil. Nah, dia fungsinya adalah menerjemahkan sehingga memiliki fleksibilitas untuk menerjemahkan DNA. Oke, poin penting yang ingin saya sampaikan adalah virus itu ada yang tersusun dari DNA saja, bukan sebuah sel, tetapi bagian dari sel yang berupa DNA. Atau ada virus yang berupa RNA. Itulah sebabnya virus itu tidak bisa hidup mandiri. Karena dia hanya berupa kode-kode genetika yang tidak memiliki perlengkapan untuk hidup sebagai sebuah sel yang mandiri. Maka ketika berada di luar sel, dia mati. Dia cuma kumpulan molekul ya, membentuk kode-kode tertentu yang tidak memiliki perlengkapan, tidak memiliki aparat. Seperti sebuah pemerintahan, cuma ada kode-kode, ada sistem. Ya tidak terbentuk fungsi dari pemerintahan itu. Nah, sama, virus itu adalah bagian saja dari sel. Bisa dalam bentuk DNA, bisa dalam bentuk RNA. Nah, dia hanya akan menjadi hidup ketika virus ini masuk ke dalam sel yang hidup, kemudian memiliki makna perintahnya itu karena dia kemudian terkoneksi dengan sistem yang ada di dalam sel itu. Jadi ketika ada sebuah virus nempel ke dalam tubuh makhluk hidup, ya katakanlah kepada manusia, maka dia kemudian melekat dan bisa menembus dinding sel, lantas masuk ke dalam sel itu. Nah, di dalam sel itulah dia ngaco dia. Dia membuat kekacauan kode-kode genetika seperti yang dimaui oleh kode-kode di dalam virus itu. Dan ini menyebabkan rusak sistem sel itu sehingga itu yang disebut sebagai sakit. Kacau dia, memunculkan zat-zat yang tidak diperlukan oleh sel itu sehingga menjadi rusak. Kemudian dia berkembang biak di sana karena terutama virus yang RNA. Karena dia adalah virus penerjemah atau kode-kode genetika yang menerjemahkan dari pusat pemerintahan sel itu, DNA. Terjemahannya bagaimana? Kacau, dirusak oleh kode-kode yang ada di dalam virus itu. Sehingga ya dimanipulasi. Lantas perintahnya kepada pabrik proteinnya adalah membuat virus lagi, membuat tubuhnya bungkusnya virus, bahkan menerjemahkan kode-kode itu seperti yang dimiliki oleh virus itu, sehingga dia berkembang biak di dalam sel itu, memanfaatkan sistem seluler itu.
Lantas anak pinaknya itu keluar dari sel itu, menginfeksi sel di luarnya lagi, sebelahnya lagi, sehingga dia bisa berkembang biak. Jadi virus itu hanya akan berkembang biak seperti makhluk hidup ketika dia berada di dalam sel yang hidup. Ketika berada di luar sel yang hidup, dia tidak bisa bertahan. Jadi virus yang seakan-akan hidup ini, ketika dia dikeluarkan dari sel yang hidup, maka dia hanya bertahan maksimum 3 jam, kemudian rusak, tercerai-berai, ya, rusak, susunan genetiknya itu rusak. Tetapi kalau ada seseorang yang mengidap virus itu, kemudian dia berdekatan dengan orang yang sehat, dia menularkan dengan cara cairan tubuhnya, ya, ada selnya yang mengandung virus dan kemudian masuk kepada orang yang ditulari itu. Tetapi kalau dia berada di luar sel yang hidup, dia mati, tidak bisa bertahan hidup. Oke, sahabat sekalian, jadi inilah yang membingungkan para ahli. Sesungguhnya virus ini benda mati ataukah makhluk hidup? Yang sampai sekarang tidak ada sebuah definisi yang berani memastikan bahwa virus itu mati atau hidup. Karena ketika berada di luar makhluk hidup, dia itu ya sesungguhnya cuma molekul yang mati, yang tidak bisa menginfeksi apapun. Dia hanya akan bisa melakukan manipulasi terhadap perintah genetika di dalam sel yang hidup ketika dia sudah bisa masuk ke dalam sel tubuh makhluk hidup itu, katakanlah dalam konteks ini bisa manusia, bisa binatang, bisa tumbuhan. Nah, informasi yang perlu kita ketahui dan ini sangat berbahaya ya bagi kita adalah perbedaan antara virus DNA dengan virus RNA. Virus DNA itu lebih sulit untuk bermutasi, berubah, dan beranak pinak itu lebih lambat, jauh lebih lambat dibandingkan virus RNA. Dalam penelitian diketahui bahwa virus RNA itu memiliki kecepatan berkembang biak dan bisa bermutasi 1 juta kali lipat, ya, lebih cepat dibandingkan virus DNA. Karena virus DNA atau kode-kode genetik yang bersifat DNA itu memiliki stabilitas yang menyebabkan dia tidak mudah berubah. Memang diciptakan oleh Allah supaya cetak biru itu tidak gampang berubah. Kalau berubah celakalah. Ya, pada manusia DNA-nya gampang berubah-berubah, ini bisa mengacaukan semuanya. Nah, sistemnya lebih stabil. Tetapi virus RNA ini yang fungsinya adalah mereplikasi, mengcopy, ya, menerjemahkan dan seterusnya itu lebih labil dengan kecepatan perubahan ya dibandingkan DNA itu 1 juta kali lipat. Makanya virus corona ini termasuk virus RNA yang memiliki kemampuan berubah dan bereplikasi sedemikian cepatnya, penularannya sangat cepat ya, interaksinya dan kemudian perkembangbiakannya bahkan sampai kepada mutasinya sampai sekarang belum bisa diprediksi sudah berapa ini terjadinya mutasi ya atau mutan-mutan yang ada, virus-virus dengan tipe yang berbeda-beda itu sudah berapa banyak, itu sampai sekarang masih belum bisa dikendalikan secara pasti dan belum diketahui seberapa banyak yang sudah menyebar. Oke, sahabat sekalian, poin yang menarik dari kajian kita kali ini adalah semakin berkembangnya sains dan teknologi memberikan kesadaran kita tentang misteri yang semakin besar dalam kehidupan ini, terkait dengan apa yang disebut sebagai hidup dan kehidupan itu. Ternyata batas-batas antara hidup dan mati itu menjadi semakin samar dan menariknya ternyata munculnya kehidupan itu membutuhkan faktor luar dari proses itu sendiri. Ibaratnya di sebuah pabrik, ya, sebuah industri, mesin itu bisa hidup atau mati dikarenakan ada operator yang menjalankan itu. Dihidupkan maka hiduplah mesinnya, dimatikan maka matilah mesinnya. Nah, dalam konteks kehidupan yang biologis, ya, dalam kenyataan yang bukan mesin buatan manusia, melainkan ini adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah, ternyata memang terbukti bahwa kehidupan itu hanya bisa muncul ketika ketularan dari kehidupan sebelumnya.
Kehidupan ini pernah dimulai pada awal ya, yang membutuhkan operator untuk menghidupkan sistem kehidupan di dalam jagat raya ini. Setelah itu akan memunculkan kehidupan dan seterusnya dikarenakan terimbas oleh kehidupan yang pertama itu. Maka termasuk benda mati namanya molekul-molekul itu sesungguhnya tidak bisa hidup dengan sendirinya kecuali molekul-molekul itu untai RNA, untai genetik ya, yang di luar makhluk hidup dia adalah benda mati. Begitu dia masuk dalam sistem kehidupan atau sistem makhluk hidup, katakanlah sel, maka kemudian dia menjadi terlengkapi semua kebutuhan untuk kehidupannya dan menjadi hidup. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa kehidupan itu bisa dimunculkan dari sesuatu yang mati atau mati dimunculkan dari yang hidup, itu hanya dikarenakan ada Sang Maha Hidup yang melakukan semua itu. Di dalam surat Yunus ayat 31 Allah berfirman tentang itu. Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amr fasayaqulunallah faqul afala tattaqun. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapa pula yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak juga bertakwa kepadanya? Sahabat sekalian, ayat ini memberikan gambaran dan hikmah pelajaran kepada kita semua bahwa hanya yang maha hiduplah yang bisa melakukan semua itu, dan sampai hari ini ilmu pengetahuan masih berada di dalam kebingungan. Bagaimana bisa memunculkan kehidupan dari yang mati dan memunculkan kematian dari yang hidup? Seakan-akan ada sebuah daya hidup yang itu terus-menerus ya nyumber kepada kehidupan sebelumnya, bahwa saya itu dapat kehidupan dari orang tua saya dari kehidupan dari orang tuanya dan seterusnya, atau binatang-binatang dari induknya terus mengerucut ke belakang, atau tumbuhan semuanya mengerucut ke belakang. Muncullah kepada kehidupan yang pertama yang semua itu diciptakan, dipicu, diinisiasi oleh Tuhan Allah yang maha hidup. Dialah Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas dalam episode ini memberikan hikmah dan kesadaran kepada kita tentang hadirnya Tuhan yang maha hidup yang mengendalikan seluruh drama kehidupan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.